dalam sebuah negara hukum, jabatan publik seharusnya menjadi amanah untuk melayani masyarakat, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Namun, realitas yang terjadi dalam praktik pemerintahan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang masih menjadi persoalan serius dalam sistem birokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam proses pengisian jabatan aparatur pemerintahan. Fenomena ini bukan sekedar pelanggaran dalam etika birokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan berdasarkan transaksi atau imbalan tertentu, maka sistem merit yang menjadi dasar pengelolaan aparatur sipil negara menjadi terabaikan. Akibatnya, birokrasi kehilangan profesionalitas, integritas, pejabat pun menurun dalam pelayanan publik kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Kasus praktik jual beli jabatan yang melibatkan bupati-bupati menjadi contoh nyata bagaimana kewenangan yang diberikan oleh negara dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal, dalam sistem hukum administrasi negara, setiap pejabat pemerintahan wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui kajian ini akan dianalisis bagaimana kewenangan kepala daerah dalam pengisian jabatan sebenarnya diatur oleh peraturan perundang-undangan, bagaimana praktik jual beli jabatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, serta apa saja implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut terhadap keputusan administrasi pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk dalam hal pengisian jabatan aparatur pemerintahan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta membina aparatur pemerintahan di daerahnya. Selain itu, pengaturan mengenai manajemen aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN harus didasarkan pada sistem merit, yaitu sistem yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi adalah praktik jual beli jabatan dalam lingkungan birokrasi. Praktik ini merupakan tindakan koruptif yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak sistem birokrasi pemerintahan. Kasus jual beli jabatan yang melibatkan bupati-bupati menunjukkan bagaimana kekuasaan administratif dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang atau détournement de pouvoir, yaitu penggunaan wewenang untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji praktik tersebut secara yuridis agar dapat diketahui sejauh mana tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum administrasi negara, serta apa implikasi hukumnya terhadap keputusan administrasi negara yang dihasilkan. Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi pemerintahan daerah, termasuk dalam pengisian jabatan aparatur pemerintahan. Kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, menetapkan kebijakan daerah, serta membina dan mengawasi perangkat daerah. Dalam konteks ini, Bupati juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pengisian jabatan aparatur sipil negara harus dilakukan berdasarkan sistem merit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem merit menekankan bahwa setiap pengangkatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan politik, ataupun transaksi finansial. Selain itu, kewenangan pejabat pemerintahan juga dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap penggunaan kewenangan harus sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Asas-asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh bupati dalam pengisian jabatan harusnya didasarkan pada aturan hukum, dilakukan secara objektif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, praktik jual beli jabatan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Konsep ini dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai détournement de pouvoir, yaitu penyimpangan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dijelaskan bahwa pejabat pemerintah dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat berupa: yang pertama, melampaui wewenang; kedua, mencampur adukkan wewenang; ketiga, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus jual beli jabatan oleh bupati-bupati, kewenangan pengangkatan jabatan digunakan bukan untuk kepentingan organisasi pemerintahan atau pelayanan publik, tetapi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini jelas merupakan penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan. Selain melanggar hukum administrasi negara, praktik tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan menerima suap atau imbalan dalam jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, praktik jual beli jabatan tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga konsekuensi pidana bagi pejabat yang terlibat. Praktik jual beli jabatan memiliki implikasi hukum yang luas dalam sistem administrasi pemerintahan. Salah satu implikasi utamanya adalah bahwa keputusan pengangkatan jabatan yang dihasilkan dari proses tersebut dapat dianggap cacat hukum. Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan dapat dinyatakan tidak sah apabila mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur, atau cacat substansi. Dalam kasus jual beli jabatan, ketika cacat tersebut terjadi sekaligus: pertama, keputusan tersebut mengandung cacat kewenangan karena kewenangan digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Kedua, keputusan tersebut juga mengandung cacat prosedur karena proses pengangkatan tidak dilakukan sesuai dengan sistem merit. Ketiga, keputusan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepentingan umum. Akibatnya, keputusan pengangkatan jabatan tersebut dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara dan berpotensi dibatalkan. Selain itu, pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemberhentian dari jabatan, pembatalan keputusan, hingga tindakan disiplin sesuai peraturan kepegawaian. Dari sisi hukum pidana, apabila praktik jual beli jabatan terbukti melibatkan pemberian atau penerimaan suap, maka pejabat yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
33 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat bebas, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas pemerintahan yang baik. Praktik jual beli jabatan yang terjadi dalam kasus Bupati Pati merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena kewenangan yang dimiliki digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan publik. Tindakan tersebut melanggar prinsip merit system, bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, serta berpotensi merusak integritas birokrasi pemerintahan. Selain menimbulkan cacat hukum terhadap keputusan administrasi yang dihasilkan, praktik tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana sebagai tindak pidana korupsi. Untuk mencegah terjadinya praktik jual beli jabatan dalam pemerintahan, perlu dilakukan penerapan sistem merit secara konsisten dalam proses pengangkatan, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara, sehingga jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena kepentingan pribadi atau transaksi tertentu. Selain itu, pengawasan terhadap proses pengisian jabatan harus diperkuat baik melalui pengawasan internal pemerintahan maupun pengawasan eksternal oleh lembaga negara dan masyarakat. Pemerintahan juga perlu meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengangkatan jabatan agar dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jerah serta mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Praktik jual beli jabatan bukan hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Jabatan seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan, integritas, dan dedikasi untuk melayani rakyat, bukan kepada mereka yang memiliki uang untuk memiliki kekuasaan. Ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, maka pelayanan kepada masyarakat seringkali menjadi tidak maksimal karena tujuan utamanya bukan lagi mengabdi, melainkan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menolak praktik jual beli jabatan. Masyarakat harus berani bersuara, mengawasi, dan tidak memberikan ruang bagi tindak yang merusak keadilan dan kepercayaan publik ini. Kita perlu mendukung sistem yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan profesionalitas agar setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang benar layak. Dengan menolak jual beli jabatan, kita turut menjadi masa depan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Mari kita membangun budaya integritas dan bersama-sama mengatakan jabatan bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat. Demikianlah hasil video kami dari penutupan. Kami ucapkan terima kasih. Thank you for watching.